memulai pembelajaran hari ini? Bisa, Pak. Oke, Bapak mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Yes. SDN 22 Jaya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ija, Pak. Oke, Pak. ketua kelasnya bimbing doa. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Darsi dan Valeri. Silakan berdoa. Amin. Yang beragama Muslim, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Ica. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang Pendidikan Pancasila. Sebelum kita lanjut, Bapak coba cek di sampingnya, apakah ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa? Hesti. Kenapa Hesti? Sakit. Tadi ada Pak, tadi dia pulang, Pak. pulang. Oke, kita doakan semoga Hesti besok bisa kembali gabung untuk mengikuti pembelajaran kita bersama. Amin. Oke, apa tema yang kita akan pelajari hari ini? Norma dalam kehidupanku. Norma dalam kehidupanku. Dengan materi? Norma. Dengan materi norma. Oke. Selanjutnya, Bapak mempunyai kesepakatan kelas untuk pembelajaran hari ini. Ada 4 kesepakatan kelas. Nah, siapa yang bisa bantu? Saya, Pak, saya. Oke, Valeri. Kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak boleh berbicara atau bermain ketika guru menjelaskan materi, Pak. Oke, tidak boleh berbicara ketika Bapak Guru menjelaskan materi. Yang kedua, Pak, tinggi sekali dananya. Mercy. Oke, silahkan Mercy. Yang kedua, Tidak boleh meninggalkan tempat duduk atau berjalan ke sana ke sini. oke, jadi tidak boleh meninggalkan tempat duduk, berjalan ke sana ke sini. Nah, bisa? Bisa. Oke, yang ketiga, Injiri. 3. Aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Kalau Bapak bertanya, anak-anakku aktif menjawab. Nah, boleh? Boleh. Boleh. Dan terakhir, siapa yang mau baca? Saya. Oke, Muti. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan kelas. Selalu menjaga kebersihan Kelas. Oke, ini yang keempat, kita harus selalu menjaga kebersihan kelas. Coba lihat, kelas kita sudah bersih atau tidak? Sudah. Jadi, ketika kita belajar kita selalu memperhatikan kebersihan Kelas. Oke. Adapun tujuan pembelajaran untuk kegiatan kita pada hari ini, yang pertama itu Bapak akan menilai kegiatan LKPD. Nanti pada kegiatan LKPD itu Bapak akan menilai gotong royongnya. Bapak akan menilai sikap mandiri dan bernalar kritis. Nah, oke anak-anakku? Oke. Oke. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita nanti akan menganalisis norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, setelah kegiatan LKPD, nanti akan mempresentasikan materi atau diskusi yang telah dilakukan
lakukan pada saat LKPD. Nanti Bapak akan mencatat siapa yang aktif dalam melaksanakan diskusi kelompoknya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, semuanya berdiri dulu. Ketawa satu kali. Bapak mempunyai satu video. Boleh ikuti video yang Bapak tampilkan? Boleh, Bapak. Oke. Baik, kita semangat. Kita menonton video dan ikuti geraknya. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping, kurung yang terang, tangan ke depan, pinggang berenang, tanduk yang rapi, siap berdoa. Dan putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci, empat jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke. lagi. Lagi. Oke, nanti sesudah pembelajaran nanti akan Bapak tampilkan lagi video untuk kita ikuti bersama. Boleh? Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan memutar lagu nasional. Berdiri. Oke, masih berdiri. Oke, lagu Si Kecil. Lagu apa? Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Lebih semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, lagu. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya masih ingat. Saya Bu. Saya masih ingat. Pembelajaran? Pancasila. Oke, pembelajaran Pancasila. Jadi hari ini kita akan belajar tentang norma. Oke, Bapak juga lagi memiliki satu video. Bisa ditonton? Bisa, boleh. Menonton kita. Pembelajaran Bapak banyak video. Jadi Yeay. Bapak kecil suaranya. Kecil suara kedengaran. coba perhatikan videonya.
peraturan bahwa lebih banyak Ulangi, hukum. Pak. Ulang, Pak, ulang. Ulang. Dan apa jadinya? Jika hidup ini enggak berhidup atau dihukum lagi. Ini ketika norma tidak ada di lingkungan. Inilah Kalau kalian coba harus perhatikan. hidup, mana yang lebih penting? Bicara seumur hidup atau dihukum lagi? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Di penjara seumur Oke, hidup. mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapi sama Tuhan kita di karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang untuk pemilihan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi? Untung atau rugi? Dan apa jadinya Apa, Pak? jika hidup Kalau ada aturan. Rugi. Karena Karena mungkin orang nggak Oke, perlu coba bebas lihat. satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kaya di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu gak cukup tertulis aja. Ternyata ada yang gak tertulis kayak norma masyarakat. Selain itu peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan mengikuti aturan-aturan biologis yang ketat. Sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang ngelakuin kita biar nggak update statusnya jelas di orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut hidup. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu stabil aja? Oke, mari sama-sama dorong balik jalur jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Ini Nggak pada ada saat satu zaman pun purba. aturan berbahasa pun belum ada. Cuma alas anjing berbahasa. Aturan apa yang dipakai zaman purba? Itu bentuk secara natural. Aturan Nggak dua. Aturan rimba. Dan bertentu. Contohnya lihat Coba ya, dari kasih sisi poinnya. punya aturan sendiri dan individunya jadi bisa kayak bersama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan dan membangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Oke. Tadi kata-kata terakhir, bisakah kita hidup tanpa hukum? Tidak. 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 Kalau tidak bisa apa alasannya? Karena Bapak bisa dibunuh. Nanti Akan dunia jadi saling kacau. membunuh, kacau. Kalau ada pencuri, Bisa diambil barang kita tidak dihukum dia. bisa diambil baru tidak Dihukum. dihukum. Oke, jadi kita harus selalu menaati aturan yang berlaku, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat maupun Sekolah. sekolah. Oke. Tadi kita belajar tentang norma. Oke? Ada yang pernah dengar kata norma? Ada yang pernah dengar kata norma? Atau ada temannya yang bernama Norma? Tante Tante saya. Norma. Tante Norma. Aduh, Pakai norma. Tante Norma. Ini, Pak. Ada laki-laki yang namanya Norma? Ada, Ada? ada omku. Omnya. Jadi Wih. kata Norma itu Tante Norma, Om Norma. bisa laki-laki, bisa perempuan. Tetapi konteks di sini dalam pembelajaran kata norma itu adalah aturan. Aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, keluarga maupun di lingkungan sekolah. Bapak memiliki video penjelasan tentang norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 4 bab 2 tentang norma dan peraturan. Simak baik-baik Yang ya. pertama, norma. Setelah video ini Bapak akan tanya jawab. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma
Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Norma lebih banyak berhubungan dengan kesopan santunan, kepantasan, dan kebiasaan yang dianggap baik. Sobat-sumber belajar, ada beberapa jenis norma dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama. Oke, yang pertama adalah norma Agama. Ada yang tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia? Agama apa saja itu? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Oke. Dua. Khusus di Sulawesi Tengah itu mayoritas beragama apa? Ada dua, Pak. Ada dua kata Iqbal. Apa itu? Di sini Apa? dan di sini. Di sini. Oke, ada Islam dan Kristen. Oke. Siapa di sini orang Sulawesi Selatan? Saya, Pak. Oke, di Sulawesi Selatan itu mayoritas agamanya agama apa? Islam, Pak. Islam. Oke, di Sulawesi Selatan itu mayoritas agamanya di agama Islam. Di Sulawesi Tengah itu beragam. Ada agama Islam dan ada agama Bali. Bali. Apa lagi? Hindu, kalau Bali itu kota. Oh. Jadi Oke, jadi kita harus saling menghargai antar agama karena agama memiliki aturannya masing-masing. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang sanksi dari pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Oke, yang kedua norma Kesusilaan. Yang seperti apa itu nak? Ada yang tahu? Oke, norma kesusilaan itu norma pelanggaran yang dari hati nurani. Yang dari hati nurani, contohnya ketika kita berbuat kasar sama orang lain. Bagaimana perasaan kita kalau berbuat kasar sama teman? Hah? Senang atau sedih? Keduanya. Iqbal senang atau sedih? Ada yang senang, ada yang sedih. Oke, kalau yang senang itu biasanya dia identik dengan pemarah. Apa tadi, Cah? Psikopat. Itu istilah yang itu istilah yang dipakai ketika orang membuli temannya, dia tidak merasa sedih. Oke? Yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya mengerjakan soal ujian sekolah dengan sikap jujur. Sanksi pelanggarannya berupa perasaan pada diri sendiri yang merasa bersalah, malu atau menyesal. Yang ketiga, norma kesopanan. Oke, norma kesopanan. Dari kata Sopan. ada yang bisa sebutkan contohnya? Kesopanan. Saya, Pak. perilaku, Pak. Saya. Perilaku Pak Dery. Kalau lewat di depan orang tua kita harus permisi tabe. Oke, kalau budayanya orang di sini, kalau lewat di depan orang yang lebih tua, kita bilangnya apa? Permisi. Kalau di Sulawesi Selatan, tabe. Ada perbedaan itu, perbedaan budaya. Nah, sopan santun harus kita lakukan walaupun berbeda-beda. Yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya adalah menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Sanksi pelanggarannya berupa celaan,
cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan di masyarakat. Oke, kalau kita tidak menghormati orang yang lebih tua, kita akan dicela, dikatai anak itu tidak menghormati, dicemoohan atau dikucilkan di lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada apa? Norma? Ya kan Pak, norma hukum. Oke, norma hukum. Norma hukum ada, tahu norma hukum itu contohnya apa? Oke, Tahu. Oke, Valeri. Kalau lewat di lampu merah kan Pak, kita mau mobil atau motor. Kalau kita lihat warnanya sudah merah, kita sudah berhenti. Nanti kalau sudah warna hijau, kita baru jalan. Kalau tidak begitu, kalau dari Pak Polisi langsung ditilang. Oke. Jadi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Di sini ada yang pakai helm atau tidak pakai helm ke sekolah? Siapa yang dibonceng oleh orang tuanya? Angkat tangan. Saya Pak naik mobil. Naik mobil. Iya, Pak. Kalau naik mobil itu harus pakai helm atau tidak? Tidak Pak. Tapi kita harus pakai Sabuk Oke, pengaman. sabuk pengaman. Ica naik sepeda Pak. Ica naik sepeda. Iya. Naik sepeda itu harus pakai apa, Ica? Oh, naik sepeda. Helm atau tidak? Ada juga helmnya Pak kalau sepeda. Ada juga helmnya, pakai pengaman kepala. Nah, Ya. supaya kita terhindar dari kecelakaan yang fatal. Kalau kita kecelakaan itu tidak terlalu parah kalau ada pelindung kepala. Dipahami anak-anak? Paham Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan bahan ajar untuk dipelajari untuk dijadikan bahan bacaan pengerjaan LKPD. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan soal LKPD. Nah, Bapak bagi dua kelompok. Di sini angkat tangan coba. Siapa yang dari Sulawesi Tengah? Kami Pak. Kami. Oke, jadi di sebelah sini kelompok Sulawesi Tengah. Tengah. Sulawesi Selatan mana suaranya? Oke, sebelah sini, sebelah kanan ini Sulawesi Selatan. Oke, bisa dikerjakan balik badan untuk saling kerjasama. Bantunya semuanya semuanya dibalik baik bangku. Jangan di main. Tidak, Bapak tidak balik badan, badan saja Ini. Pak. Tidak ini Pak tidak mencerminkan norma kesopanan ini Pak. Itu oke, itu termasuk norma apa tadi? Norma Ya, kesopanan. norma Kesopanan. kesopanan. Tidak boleh Ica. Ica tidak boleh ulangi lagi nah. Tidak Anda perhatikan tadi Pak. Selalu main-main. Oke. Fitnah makan dulu. Ambil mainannya Pak. Tuh. Bapak Tuh tahu Pak, itu semua tahu Pak. Iqbal terlalu melebih-lebihkan. Iya, Pak. Tidak, tidak kena juga. Bapak kasih waktu 3 menit. Ada yang tidak dipahami? Ingat, norma kesusilaan itu yang ada ya dari hati, dari hati. Contohnya itu tidak membuli teman. Saling kerjasama nah.
masih 3 detik. Waktunya terus berjalan ya nak. Waktunya. Sudah Pak. Kami duluan. Komisi 1 Hijri tidak membantu, tidak kompak. Kami dong. Oke, kita hitung mundur nak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, betot. Oke, sudah. Angkat tangan semuanya. Sudah. Oke, tidak ada yang memegang pulpen lagi. Waktunya habis. Boom. Meledak. Meledak kelasnya. Oke, Kami. siapa yang Kami. pertama kali tadi? Kami sudah selesai Bapak dari tadi. Oke, kelompoknya kelompok Sulawesi Tengah. Tengah. Oke, Sulawesi Tengah bisa maju ke depan. Untuk Sulawesi Selatan, perhatikan. Tanggapi jika ada yang belum dipahami. Oke, boleh dimulai. Oleh Bapak. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kaili akan memaparkan LKPD kami. Yang pertama, agama yang mayoritas di Sulawesi Tengah ada agama Islam, Kristen, sama Hindu. Agama yang mayoritas di Sulawesi Selatan Islam. Yang kedua, norma kesusilaan yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu tidak boleh mengejek teman. Oke. Norma kesusilaan yang ada di Sulawesi Selatan yaitu mengerjakan soal harus jujur. norma kesopanan yang ada di Sulawesi Tengah itu permisi. Norma kesopanan yang ada di Sulawesi Selatan itu tade. Oke. Norma hukum yang ada di Sulawesi Tengah itu polsek, polres, polda. Norma hukum yang ada di Sulawesi Selatan jangan nyebut patut dirambulan. Oke. Untuk teman yang dari kelompok Sulawesi Selatan, masih ada yang belum dipahami dari penjelasan kelompok dari Sulawesi Tengah. Saya Pak, Oke, Iqbal. kenapa tadi itu di Sulawesi Tengah norma hukum Polres Polda? Maksudnya itu Pak? Kantor polisi. Oke, bisa dijelaskan kelompok Sulawesi Tengah? Kan kalau kalian melanggar, kalian langsung ditangkap di kantor polisi loh. Kisi masuk penjara. Di kantor polsek, polres, iya di polsek, di Oh, polda. tempatnya. Oke, Tempatnya. itu tempatnya ketika kita melanggar Hukum. hukum. Oh. Oke, bisa dipahami, Iqbal? Oke, masih ada? Masih ada Pak Ica tadi. Ica masih ada. Tidak ada Pak. Oke, kalau sudah tidak ada, silahkan ditutup, nah. Sekian. 1, 2, 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum
lebih semangat nah dari Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sulawesi Selatan ingin mempresentasikan hasil. Perkenalkan, saya Iqbal. Saya Anissa. Saya Idris. Nomor 1. Agama yang mayoritas di Sulawesi Tengah ada Islam, Kristen, dan Hindu. Agama yang mayoritas di Sulawesi Selatan Islam. Adapun norma kesusilaan yang ada di Sulawesi Tengah yaitu tidak memberi teman. Norma kesusilaan yang ada di Sulawesi Selatan tidak boleh mengikuti teman. Norma kesopanan yang ada di Sulawesi Tengah: menghargai guru dalam kelas. Norma kesopanan yang ada di Sulawesi Selatan: permisi saat mengucapkan tabi saat lewat di depan orang yang lebih tua. Nomor 4. Norma hukum yang ada di Sulawesi Tengah: melanggar aturan lalu lintas. Norma hukum yang ada di Sulawesi Selatan: mencuri. Apabila mencuri di motor. Oke, sudah? Sudah. Bagaimana? Kelompok Sulawesi Tengah sudah paham penjelasannya dari kelompok Sulawesi Selatan? Bapak mau bertanya, Oke, Valeri. kenapa di Sulawesi Selatan lebih banyak agama Islam, di Sulawesi Selatan tidak ada agama Kristen? Oke, boleh dijelaskan? Jadi ini mayoritas, artinya lebih banyak dari agama yang lain. Namun di Sulawesi Selatan itu ada tempatnya juga dominan Kristen. Di mana itu? Di Toraja. Di Toraja. Namun secara keseluruhan di Sulawesi Selatan mayoritas Muslim. Begitu. Oke, bisa dipaham, Valeri? Bisa, Pak. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada, bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya Bapak akan melakukan game. Bisa dikeluarkan semua HP-nya. Tadi malam Bapak suruh bawa HP. Ya. Semuanya bisa mengeluarkan HP-nya. Kita buka di Google, ketik Kahoot. Kahoot. Bapak bagaimana tulisan? Tulisannya K KOOT. O H double O T. Oke, sudah? Ini dikerjakan kerja individu nah, supaya Bapak tahu siapa yang belum memahami tentang norma. Bukan norma omnya Iqbal atau tantenya Mercy nah. Tante Terbalik, Pak. saya. Oke, yang pertama yang sudah masuk itu multi A. Di Valeri manis. Mercy imut. Imut. Siapa yang belum masuk? Cantik sekali. Iqbal coba.
Coba. Wah, hanya Iqbal yang namanya normal. Bukan normal, nah? Normal. Oke, Bapak bisa mulai? Oke, ini Bapak akan memberikan hadiah 3 terbaik. Bapak akan memberikan hadiah 3 terbaik. Jadi harus berlomba. Oke? Siap? Ayo bro yang mampu. Oke, pendidikan Pancasila. 3, 2. Oke, semua jawabannya benar, tapi ada yang paling tercepat. Siapakah dia? Oke, Ica. Ica sementara memimpin. Oke, selanjutnya. Soal nomor 2. Oke, ada 4 jawaban benar. Oh, ada jawaban yang salah. Ada yang menjawab normal sosial. Siapakah itu? Saya. Ada yang sudah merasa? Oke, masih Ica, tetapi posisi 2 ada Iqbal yang Ada memutuskan. Iqbal yang mengajar Ica. Oke, Iqbal memang sudah mengajar Ica. Cie. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Salah satu contoh norma di sekolah adalah Oke, jawabannya benar semua. Ada salah? Oh, Ica ditendang sama Iqbal. Tidak Pak, tidak boleh. Tidak boleh makan Pak. Tidak boleh, itu termasuk norma apa? Norma kesopanan. Oke, norma kesopanan. Oke, selanjutnya. Siapa yang tidak ada? Aduh, Mercy. Jaringannya mungkin Kak. Oke, ada 6 jawaban. Jawabannya semua benar. Oke. Masih ada 2 pertanyaan. Oh, selisihnya tipis ya. Nomor 1, 2, 3. Tetapi nomor 4 harus tetap semangat. 4 dan 5, 6. Apa yang sebaiknya dilakukan jika kamu tidak dapat mengerjakan PR? Oke, ada yang jawaban salah. Mengerjakan di kelas saat pembelajaran. Siapa yang biasa mengerjakan soal saat Ica. Ya, itu termasuk norma apa? Norma tidak baik. Norma tidak baik. Itu termasuk norma kesusilaan. Oke, betul Hijri. Iya, ada saya. Soal terakhir. Oke, jawabannya semua. Oke, benar. Kita lihat skor terakhirnya. Siapakah dia? Dengan skor Lucia. Dia tentang Lucia. Nomor 2. Ada nomor 1 ada. Oke. Nomor 1 adalah Iqbal, laki-laki yang paling ganteng di kelas ini. Kenapa bisa Iqbal laki-laki yang paling ganteng di kelas ini? Karena cuma ada sendiri laki-laki. Oke. Karena di banyak perempuan. Oke, selanjutnya kita sudah main game. Kiranya Pak. Hadiahnya Bapak akan kasih minggu depan. Oke, oke Iqbal. Sama siapa lagi? Mutia sama Gigi. Juara 4 dapat Iya. apa?
Tiga orang kita bisa bisa tiga orang yang Bapak salju. kenapa saya tidak lempar gini? Tidak apa-apa ya, minggu depan kita main games lagi supaya dapat hadiah. Ya. Oke, selanjutnya Bapak memiliki satu video lagi. Semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Sebelum kita lanjut evaluasi, kita harus tegakkan pikiran dengan cara bergerak. Siap? Ya. Oke. Semuanya bergerak. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah buku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Putar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke samping. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tar 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 tar. Itu musik Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke. Seru kan? Iya, sampai diputar-putar. Jadi setelah kita relaksasi, Bapak akan bagikan soal evaluasi. Susah kan, Pak? Apa tadi norma kesusilaan? Apa contohnya? Tidak boleh. Membuli. Kalau tidak mengerjakan soal itu tidak boleh. Nyontek. Oke, tidak boleh menyontek. Jadi Jadi siapa? harus kerja Selalu sendiri. betul sama hijri. Ica nonton jadi hijri. Iya, ada yang dipotanku. Tidak boleh, nah. Kita harus kerjakan Imersi. sendiri. Kami rupanya pada dimensi. Mesti kerjakan sendiri ya. Bapak kasih waktu. Ingat tulis nama. Tulis nama Pak. Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak samping nah, siapa yang menuntut Bapak kurangi nilainya? Baik, Iqbal sudah nomor berapa itu? Baru nomor 1 Pak. Baru nomor 1. Bapak kira sudah nomor 2. Pak. Sudah nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1.
Kerjakan yang baik, nah. Bapak, Apa, nah? soal nomor 3-nya apa gambarnya? Nomor 3 itu gambarnya ada siswa. Siswa terlambat. Ini oh itu kegiatan di hari Jumat. Oh, kegiatan Yang sering sekolah. kita bukan Sekolah di tadi sekolah. baik. Iya. Apa kegiatan yang ada di sekolah di hari Jumat di pagi hari? Yang Islam mengaji, yang Kristen ibadah. Oke. Sebelum mengaji, yang Islam itu lakukan apa dulu? Sholat duha. Sholat duha. Betul, yang menjelang Iqbal. Waktunya terus berjalan ya, nak. Aduh, saya masih di nomor 1, Pak. Soalnya susah. Soalnya susah. Iya. Yang susah itu yang tidak perhatikan materi Bapak tadi. Yang perhatikan akan merasa tidak susah. Siapa yang mengantuk? Mercy begadang tadi malam. Ya, Pak. Tidak boleh ya Mercy. Scroll TikTok. Tidak boleh ulangi lagi, nak. Ya, Pak. Waktunya sudah 6 tinggal 6 menit. Oke, ada yang sudah? Pak. Bapak isi minum ya. Yang haus boleh minum. Boleh makan, Pak? Ini Mercy. Makan tidak boleh. Bisa boleh Pak, tapi pagi-pagi. Mercy tadi pagi Bapak lihat makan. Begitu ya Pak. Mercy selalu Makan. makan. Mercy kalau di rumah sarapan atau tidak, nak? Tidak, Pak. Pantas Saya Mercy mama sama mamaku. sarapan di sekolah. Pergi libur sama mamanya Pak, sama bapaknya. Tidak ikut sendiri. Kenapa kau tahu? Bilang kemarin. Tidak ikut ini mamanya. Tidak ikut Mercy. Bapak kalau betul semua dapat hadiah. Sudah Pak. Sudah, kalau betul semua dapat bintang. Boleh. Yang sudah bisa kumpul. Oke, Iqbal sudah. Sudah Pak. Oke. Oh, kerjaan Iqbal bagus bagus. Tiga juga bagus. Ijri. Oh, Ijri suka menggambar. Siapa lagi yang sudah boleh dikumpul? Boleh dikumpul. Sudah Pak. Capek.
tinggal kutip. Ini ada. Oke, bisa dikutip-kutip. Oke, jadi semuanya sudah. Oke, jadi kita sudah mengerjakan soal evaluasi untuk pembelajaran apa tadi pembelajaran kita hari ini? Norma. Oke, berhubungan dengan norma. Ada berapa norma yang berlaku di lingkungan? 4. Apa saja Iqbal? Norma agama, Oke, norma apa lagi? kesusilaan, Kesopanan. Kesopanan, norma hukum, semuanya harus ditaati. Contoh norma agama, Harus rajin sholat dengan ibadah. rajin sholat dan ibadah. Norma hukum, Mematuhi aturan. mematuhi Aturan. aturan. Aturan apa? Aturan lalu lintas. Kalau norma kesusilaan, Tidak bully teman. tidak. Oke, tidak membuli teman, tidak menyontek, tidak makan di tidak makan di kelas. kelas. Tapi Itu Iqbal semua. suka makan di kelas. Ya selalu minta sana itu Pak. Tidak boleh nah, itu melanggar Iya, norma Pak. kesusilaan. Apa norma yang terakhir? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Contohnya apa? Bilang permisi kalau ada orang yang lebih tua. Permisi kalau ada yang lebih tua. Tidak menyela pembicaraannya Bapak Guru. Tidak menyela pembicaraan bapak guru. Menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Oke, kalau sesama teman, Saling 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 menyayangi. saling menyayangi. Oke, jadi kelas ini harus saling menyayangi. Iya, Pak. Menyayangi. Bisa anakku? Bisa. Bisa. Jadi siapa yang mau bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pak. Siapa? Merci tadi yang datang. teman. Oke, Valeri angkat tangan. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita itu ada 4 norma. Itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dengan norma hukum. Oke, Dan norma itu harus ditaati. harus ditaati. Oke, ada yang bisa kasihkan contoh? Tadi Valeri sudah kasih macam-macamnya. Kemudian contohnya, ada yang bisa bantu Bapak menyebutkan contohnya? Iqbal Pak. Ada, Pak. Oke, Iqbal. Contohnya norma hukum, tidak mencuri. Tidak mencuri. Norma agama, Norma agama. melaksanakan sholat 5 waktu bagi muslim. Oke, sholat subuh tadi Iqbal. Pak, lambat bangun. Oh, lambat bangun. Iya, Pak. Jadi Iqbal tadi pagi sudah melanggar norma Agama. Jadi jangan lakukan lagi, nah Iqbal. Iya, Pak. Oke, norma apa lagi contohnya, nah? Norma kesusilaan. Oke, kesusilaan. Bermain di dalam kelas saat Bapak mengajar. Oke, bermain tidak boleh. Siapa tadi yang bermain, Iqbal? Merci sama Valeri. Merci sama Valeri bermain tadi. Merci sama Valeri sudah melanggar norma Kesusilaan. kesusilaan. Oke, norma apa lagi? Norma kesopanan. Kesopanan contohnya. Tidak menghargai orang tua sama guru. Tidak menghargai. Salah. Itu Salah. benar apa salah? Salah itu. Oke, yang benarnya apa? kesusilaan. Yang benarnya apa, Isya? Norma kesopanan Pak, pada saat lewat di depan orang tua itu permisi. Oke, harus permisi. Tadi yang kata Iqbal itu terbalik. Iqbal. Nah, jadi bisa? Bisa. Semuanya sudah paham pembelajaran tentang norma? Paham, Pak.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan? Ya. Oke, kalau menyenangkan, Pak, hadiah Pak. dapat hadiah. Oh, Iya. minggu depan dapat hadiah, nah. Pak. Oke, kita sebelum tadi ada yang masih mau joget, yang joget pertama tidak? Mau. Mau. Oke, kita. Pak, merci. Iya, saya situ depan. Oke, siapa yang mau pimpin? Pak. Oke, merci. Sama Muti Pak. Sama Ya. Muti. Oke, dalam bahasa. Sama Iqbal, sama Iqbal. Oke, sama Iqbal. Oke, sampai dari Iqbal. Ayo. Oke. Pak. Dalam bahasa Kaili, yang memimpin itu disebut apa? Tadulako. Jadi Mercy sebagai Tadulako yang memimpin. Semuanya berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, lular melingkar di tangan pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera. Cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang. Oke, tepuk tangan. Oke.
pembelajaran. Pembelajarannya itu tentang hak dan kewajiban. Jadi pelajari di rumah tentang hak dan kewajiban. Minggu depan kita akan belajar hak dan kewajiban kita baik di rumah maupun di sekolah. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dung dung dung. Sa. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Yeay. Siapa yang mau pandu doa sebelum pulang? Aisyah, Aisyah, Pak. Oke, Ica lagi. Iya. Oke, Ica. Luar biasa aktivitasnya hari ini, Ica. Iya, Baik, Pak. sebelum pulang, Ya, mau bilang. baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk Valeria dan Mercy. Silakan berdoa. Amin. Untuk yang beragama Muslim, mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Amin. Amin. Makasih, Ica. Oke, nanti sebelum pulang yang sudah ada penjemputnya baru bisa pulang, nah. Yang belum ada tetap standby di kelas. Kalau naik sepeda, silakan cari sepedanya, jangan sampai diambil teman atau tidak ada. Nah, Ica, nah. Guncingan sama Ijiri. Oh, boncengan sama Ijri. Tidak pakai helm. Oh, kalau begitu besok pakai helm, nah. Apalagi sepeda listrik, jalan di jalan raya. Bisa? Bisa. Oke, jalan kaki. Artinya kita siapa yang jalan kaki? Oh, seharusnya kita itu di posisi mana? Kanan atau kiri? Tengah. Kiri. Ya, Mutia, Pak. Mutia? Tinggal di sekolah aja bukan di. Oh, tinggal di sekolah. Jadi Muti langsung balik ke rumah, lepas pakaian baru main ya. Oke, jadi Bapak berterima kasih untuk pembelajaran hari ini. Karena pembelajaran hari ini anak-anakku semuanya aktif dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Guru. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Guru. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. I love you Pak Guru. Oke, Bapak, tadi pembelajaran Bapak bagaimana? Menyenangkan. Bapak akan ulang pembelajaran ini minggu depan. Bisa? Bisa. Oke, Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.